بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا الصدق في العبودية، اللهم ارزقنا الصدق في العبودية، اللهم ارزقنا الصدق في العبودية والإخلاص في العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا الكريم سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وأمته أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون الكرام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال أيضا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Jemaah Masjid Al-Karim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya dan memang layak dia untuk disyukuri. Kita memuliakannya walaupun dia sudah mulia tanpa kita muliakan. Dia sudah agung, dia sudah besar, dia sudah maha besar walaupun kita tidak membesarkannya. Tetapi ketika kita tidak membesarkannya, maka kita menjadi terhina. Ketika tidak memuliakannya, maka kita menjadi kecil. Dan pujian yang kita berikan kepadanya harus kita sadari, bukan seperti kita mengucapkan terima kasih kepada makhluk. Misalnya ada yang memberi kita hadiah, misalnya kita ucapkan terima kasih. Tidak sama seperti itu. Jadi kita mengucapkan syukur kepada Allah karena memang dia layak untuk disyukuri. Maka jangan sampai kita termasuk, ada salah satu ayat kata Allah, wa ma qadarullah haqqa qadrih, dan mereka tidak memuliakan Allah dengan sesuai dengan hak kemuliaan bagi Allah. Nah, maka kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Kami tidak bisa menghitung pujian yang layak untuk dirimu sebagaimana engkau puji untuk dirimu sendiri. Nah, itu harus kita ucapkan di dalam hati kita supaya kita tidak termasuk di dalam ayat wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sesuai dengan haknya Allah dimuliakan. Dan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, kekasih kita, tauladan kita, yang kita rindu untuk bisa melihat wajahnya, yang kita rindu untuk bisa menyalami tangannya yang mulia, kita cium tangannya, yang kita rindu untuk bisa bertemu dengannya di Telaga Kautsar nanti. Dia sendiri yang akan melayani umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ingat, Nabi kita mencontohkan kepada kita tentang khidmat, tentang pelayanan. Maka ketika ada sebuah aktivitas, misalnya ada yang mengumpulkan kayu bakar, ada yang motong kambing misalnya, ada yang membersihkannya, ada yang membakarnya, maka Nabi kita juga, terus saya ngapain? Pokoknya harus bekerja beliau. Nah, beliau mencontohkan kepada kita tentang khidmat. Jadi kalau kita ingin menirunya, kalau kita ingin menjadi umatnya, jangan ngebos, ya, jangan ngebos. Beliau itu orang yang paling dipercaya, penduduk langit, penduduk bumi. Beliau melayani,
beliau berkhidmat. Nah, coba kita nggak jelas nasibnya ini, dipercaya apa tidak kita. Bahkan kadang oleh orang tua kita sendiri kita nggak dipercaya, oleh anak kita nggak dipercaya, oleh istri mungkin ada di antara kita nggak dipercaya. Makanya kalau pergi ditanya-tanya terus sama istri, nggak dipercaya. Ini bener nggak nih suami saya ini? Ini suami saya bener nggak nih? Jangan-jangan ada ini yang lain katanya. Nah, beliau dipercaya, maka beliau mencontohkan kepada kita khidmat, pelayanan. Maka kita harus tiru itu. Dan setiap langkah kita meniru dia, yakinlah, mudah-mudahan kita termasuk dalam satu ayat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Allah akan ampuni semua dosa kalian. Nah, maka mudah-mudahan kita bisa meniru beliau semampu kita. Jadi yang masih ada di dalam hatinya itu kebiasaannya ngebos ini, terutama nih santri ini. Mas santri ngebos ini, waduh. Jangan ya. Jangan suka ngebos. Jauh dari kebaikan yang suka ngebos itu. Maka kata beliau apa? Memimpin umat adalah pelayan mereka. Nah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin wa rizqan halalan thayyiban mubaraka. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما آمين يا رب العالمين. Ya, sekarang kita sudah masuk di bulan Sya'ban ya, tanggal 2, sekitar tanggal 2 sekarang, 2 Sya'ban. Artinya kita semakin bahagia, kita semakin sumringah ya. Kita semakin senang karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Ingat kata Rasul, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran atau kama qala. Barang siapa yang senang dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya atas neraka. Bagaimana caranya kita senang apa enggak? Kita ukurnya dari mana? Pas kita dapat duit aja misalnya. Dapat duit misalnya 1 miliar. Gimana senangnya itu? Harus dapat duit, wah nggak kebayang Ustaz, kenapa? Nggak pernah soalnya dapat duit 1 miliar. Ya udah turunkan 10 juta misalnya. Nah, senang nggak kita? Dapat 10 juta bonus misalnya. Dapat bonus 10 juta, senang kan kita? Nah, masuk bulan suci Ramadan kita harus lebih senang lagi. Ya, supaya apa? Supaya Allah haramkan jasad kita atas api neraka. Cuman senang aja. Amal apa itu? Amalan hati. Makanya amalan hati itu penting sekali. Makanya Rasul mengatakan ala inna fil jasadi mudghah. Jadi ada sesuatu di dalam tubuh kita ini yang kalau dia baik-baik semua, hati. Senang aja kita masuk bulan suci Ramadan, haram masuk neraka. Enak gak? Nah, makanya tadi kita baca dan insya Allah hari ini kita akan membahas sebuah ayat yang Allah sampaikan di Quran surah Ghafir ayat 60. Berkaitan dengan bahasan kita sebelum-sebelumnya, ada urutannya, ada kaitannya. Kan kita kemarin membahas tentang doa para nabi, doa-doa orang-orang soleh dari kitab yang ditulis oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Nah, ada satu pembahasan yang kita lewatkan dan mungkin belum saatnya. Nah, mudah-mudahan sekarang saat yang tepat. Jadi kita belum bahas tentang doa, bagaimana adabnya, syarat sahnya, bagaimana fadilahnya dan lain-lain. Kita terlewat kemarin membahas itu, tapi nggak apa-apa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kemarin sudah bahas ada banyak doa ya. Ada doa minta kesyukuran, ada doa minta kesabaran, ada doa minta perlindungan dari kiber, dari sombong. Nah, itu semua harus kita praktekkan. Karena ilmu
yang tidak bermanfaat itu seperti pohon yang tidak berbuah. Apa yang terjadi pada pohon yang tidak berbuah? Misalnya orang dia nanam jeruk, dia pengen, atau anggur lah. Kemarin ada pelatihan anggur ya. Nah, akhirnya dia nanam anggur. Dia beli tanah misalnya 1 hektar, dia tanam anggur. Ternyata pohonnya nggak ada yang berbuah. Apa yang terjadi? Merugikan. Terus apa? Ditebang nanti, merugikan pohon itu. Sudah habis pupuk segala macam, nggak berbuah. Nah, ilmu yang tidak bermanfaat itu seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, maka kita amalkan ya, doa-doa itu ya minimal sekali lah. Habis dengar langsung amalkan, makanya supaya ilmunya berkah, bermanfaat. Nah, sekarang kita akan bahas ada sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, dan ini merupakan, kalau kita baca ada sebuah riwayat ya yang dikaitkan sama ada sebuah hadis, tapi nanti kita baca dulu ayatnya ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Quran surah Ghafir atau surah Mukmin ayat ke-60. Dan Tuhan kalian berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri terhadap ibadah kepadaku akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan hina dina. Nah, jadi yang pertama Allah mengatakan berdoalah kepadaku, ud'uni. Banyak ulama yang mengartikan ud'uni di sini adalah u'buduni, beribadahlah kepadaku. Maka kata Rasul, ad-du'a'u huwal ibadah atau kama qala. Doa itu adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Intizarul faraj min Allah, jika kita menunggu kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga ibadah. Jadi begini, kita berdoa kepada Allah misalnya, minta ya Allah lunaskan hutangku ya Allah, dan kita tunggu belum dikabul sama Allah. Selama kita menunggu itu ibadah. Makanya kata ulama-ulama terdahulu, kalau misalnya doa kami dikabulkan saat itu juga, kami bahagia, tapi marratan wahidah, kami bahagia cuma sekali. Doa langsung dikabulkan. Misalnya kemarin kita bahas tentang ada orang soleh waktu itu di Mekah, tidak turun-turun hujan, terus tiba-tiba ada orang soleh sekali berdoa. Orang sudah semua berdoa 3 hari nggak digubris sama Allah. Tiba-tiba dia berdoa, ya Allah demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, orang semua sudah minta doa. Sekarang aku minta hujan kepadamu. Sudah berdoa minta hujan. Sekarang aku berdoa kepadamu minta hujan. Dan aku tidak angkat kepalaku sampai engkau turunkan hujan. Langsung hujan itu. Kata mereka, kalau doa kami dikabulkan pada saat itu juga, maka kami sekali gembiranya itu. Tapi kalau doa kami itu ditunda sama Allah, lama pengkabulannya, maka kami gembira berkali-kali. Maka kami gembira berkali-kali. Kenapa? Yang tadi kita bahas, menunggu kelapangan dari Allah itu adalah ibadah. Jadi misalnya Allah lunaskan hutangku, belum ini. Sejam kita tunggu belum, 24 jam belum, 7 kali 24 jam belum, terus sebulan belum, setahun belum. Berarti apa? Setiap kita menunggu, selama waktu kita menunggu terkabulnya doa kita, itu adalah ibadah. Makanya orang-orang dulu yang faham dengan ini, dia senang berkali-kali. Nah sekarang coba lihat kita, kalau doa kita nggak dikabul gimana? Misal ada yang berdoa, ya Allah, aku pengen nambah istri misalnya. Nah, misalnya pengen nambah istri, terus dia nunggu, berarti selama tidak dikabul berarti ibadah. Nah, tapi begini, jangan senang dulu. Itu tadi kabar gembira.
Nah, maka kata ulama perlu kita definisikan apa itu doa. Sehingga tidak semua permintaan itu disebut doa, enggak. Jadi enggak semua permintaan itu disebut doa. Kalau begitu tidak semua permintaan adalah ibadah. Nah, jadi yang pertama tadi kita sudah senang, oh berarti selama aku menunggu dapat pahala ini. Ada yang minta rumah misalnya belum diberi-beri, ada yang minta pekerjaan, ada yang minta istri misalnya belum diberi-beri. Minta naik jabatan misalnya belum diberi-beri misalnya contohnya. Nah, apakah itu termasuk ibadah atau tidak? Nah, makanya ini kita bahas. Sebelum kita bahas, kata Allah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri terhadap ibadah kepadaku, jadi dia menyombongkan padahal seharusnya dia menjadi ibad, menjadi hamba, menjadi abdun, maka dia akan masuk neraka jahanam dengan hina dina. Nah, ada dalam kaidah, salah satu kaidah dalam tafsir itu, kalau saya tidak salah disebutnya ihtibak. Jadi begini, ada dua kalimat, yang satu tidak disebutkan, dia disebutkan di kalimat yang kedua, yang satu tidak disebutkan tapi sudah disebut di kalimat pertama. Makanya tadi kita bahas doa di sini kata ulama artinya ibadah. Pada kalimat pertama dia bilang Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Kalimat kedua, sesungguhnya orang-orang yang sombong atas ibadah kepadaku, maka dia akan masuk neraka jahanam dengan hina dina. Jadi yang pertama tidak disebutkan ibadah tapi doa. Yang kedua disebutkan ibadah, tidak doa. Nah, kata ulama ini sebenarnya saling melengkapi. Sehingga doa adalah ibadah, ibadah adalah doa. Maka kata Rasul, ad-du'a mukhul ibadah atau kama qala. Doa itu adalah inti dari ibadah. Sampai sini jelas? Jelas ya? Nah, sehingga perlu kita definisikan. Jadi kata ulama doa itu apa? Doa itu permohonan. Permohonan siapa? Dalam hamparan kehambaan, permohonan seorang hamba kepada Rabb-nya. Jadi dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hamparan kehambaannya. Maksudnya hamba itu apa? Hina dina, dia butuh, dia nggak punya kuasa atas apa-apa, dia nggak mampu apa-apa di sisi ketuhanan. Jadi permohonan dalam hamparan kehambaan di sisi ketuhanan itu disebutnya doa. Dan tidak semua permintaan itu disebut doa, tidak. Makanya ulama menulis beberapa syarat sesuatu itu disebut doa. Misal begini contohnya, syarat syarat sah solat. Apa misalnya? Berwudu, terus apa lagi? Nutup aurat, terus apa lagi? Tempatnya bersih, pakaiannya harus bersih. Apa lagi? Niat masuk rukun. Terus kiblat, hadap kiblat ya. Sehingga ketika syarat-syarat sah sholat tersebut tidak kita penuhi atau ada yang tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Sehingga kalau misalnya syarat-syarat doa itu tidak kita penuhi, maka tidak bisa disebut doa. Sehingga kalau kita menunggu terkabulnya itu bukan disebut ibadah. Nah, makanya kita harus paham betul apa sebenarnya syarat sah sholat. Nah, ulama banyak nulis macam-macam belasan. Kalau misalnya kita kumpulkan ada belasan syarat sah doa menurut ulama. Jadi yang pertama kata mereka, nggak tahu nih cukup apa nggak, nanti kalau nggak cukup kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Yang pertama, jangan sampai doa kita itu bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan adat, bertentangan dengan keumuman. Ini contohnya ya. Misalnya kata ulama salah satu doa yang kita dilarang untuk melakukan itu apa kata Nabi Isa? Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan kepada kami makanan dari langit. Kata ulama, kecuali yang minta doa ini adalah nabi, kecuali yang minta doa ini adalah wali Allah.
Nah, wali ini juga sama, ada syaratnya, ada rukunnya. Ketika syarat tidak terpenuhi, maka dia nggak jadi wali. Ketika rukunnya tidak terpenuhi, maka nggak sah kewaliannya. Panjang lah kalau kita bahas. Tapi intinya kita selaku orang umum, bukan nabi kita, maka kita nggak boleh minta sesuatu yang bertentangan dengan akal. Salah satu contohnya adalah minta turun makanan dari langit. Nah, ini nggak boleh. Lain halnya misalnya kita berdoa, ya Allah, aku lapar ya Allah. Tiba-tiba turun misalnya makanan dari langit, atau tiba-tiba di hadapan kita ada makanan. Nah, itu nggak apa-apa, karena kita nggak minta sesuatu yang bertentangan dengan akal, tetapi Allah memberikannya. Nah, itu banyak terjadi pada kekasih-kekasih Allah. Misalnya Ibrahim Al-Khawas. Jadi Ibrahim Al-Khawas itu beliau mengintari padang pasir, cuman bawa gunting, jarum, benang, sandal. Ketika ditanya kenapa bisa begitu, karena hal-hal ini tidak mengurangi tawakalku kepada Allah. Berarti duit bawa nggak dia? Nah, ini Pak Ciu mau berangkat ini. Pak Ciu bawa duit nggak itu? Nah, ini beda level ya. Ini jangan ditiru juga, jangan ditelan mentah-mentah. Jadi mereka memang orang-orang yang bertawakal full kepada Allah Subhanahu wa taala. Full tawakalnya itu benar-benar full. Nah, ini pertama, kita nggak boleh ya minta yang bertentangan dengan akal, bertentangan dengan adat, kecuali wali, kecuali nabi. Yang kedua, kita nggak boleh meminta sesuatu yang haram. Kita nggak boleh meminta sesuatu yang dilarang Allah untuk kita kerjakan. Contohnya, ya Allah, aku pengen sekali berzina, ya Allah izinkan aku berzina sekali aja. Nah, itu nggak boleh itu. Ya. Nggak boleh itu. Misalnya, ya Allah, aku pengen sekali minum khamr. Ya Allah, kata orang-orang daging babi itu enak, pengen aku makan, izinkan aku sekali ya Allah makan daging haram, daging babi. Terus tiba-tiba ada suara silakan makan. Wah, boleh. Ternyata setan. Nauzubillah. Nggak boleh ya. Jadi kita nggak boleh minta yang haram. Berarti kalau kita minta yang haram, kan tadi kan kita bilang, kalau misalnya menunggu sesuatu sampai dikabul, berarti selama itu kita beribadah, maka akhirnya dia apa yang kira-kira nggak bisa dikabulkan sama Allah. Nah, dia akhirnya minta begitu. Itu tidak sah ya. Jadi bukan doa. Terus yang selanjutnya, atau misalnya bisa juga dia minta harta. Ya Allah, aku pengen ya Allah minta mobil supaya aku bisa tunjukkan ke orang-orang bahwa misalnya aku ini kaya raya misalnya. Nah, itu nggak boleh. Ya Allah, aku pengen minta rumah ya Allah, rumah yang megah supaya orang menghormati aku. Nah, itu nggak boleh, haram, nggak boleh ya. Nggak boleh minta sesuatu yang bermegah-megah untuk tujuan tafakhur atau menyombongkan diri, nggak boleh. Terus yang selanjutnya, kalau misalnya ada sesuatu yang wajib yang harus kita kerjakan, jangan berdoa, kerjakan dulu sesuatu yang wajib itu. Contoh, sesuatu yang wajib yang mendesak. Contoh misalnya kita di sini kan rada tinggi, tiba-tiba ada yang ngajak anak mau jatuh. Kita mau berdoa, tiba-tiba ada anak jatuh, berarti harus apa? Jangan berdoa, kita tolong dulu. Kita tolong dulu yang sedang membutuhkan itu. Karena kalau nggak kita tolong nanti bahaya. Nah, jangan berdoa ketika masa-masa itu. Jelas nggak? Jelas ya? Jadi ketika ada sesuatu yang harus kita kerjakan dan itu adalah fardu, nolong orang dalam kondisi terdesak itu fardu. Kita mau berdoa, ada yang tiba-tiba butuh bantuan kita, maka tolong dulu, tinggalkan doa. Kalau kita tetap berdoa pada masa itu, nggak sah berarti doanya, bukan ibadah berarti. Yang selanjutnya, jangan pernah ada dalam hati kita berpikir bahwa apa yang kita minta itu besar. Wah, sepertinya ini besar sekali ini. Tidak ada yang besar, bagi Allah kecil semua. Bahkan dalam sebuah riwayat, kalau misalnya semua makhluk itu, ya, minta kepada Allah semuanya, manusia semua dari awal sampai akhir, jin semua minta dari awal, semua makhluk minta kepada Allah, dikasih semua sama Allah dengan permintaan yang paling liar, yang paling besar yang dia minta. Misal semua orang pengen diciptakan alam semesta misalnya, minta galaksi sejumlah hitungan yang Allah tahu. Jadi mintanya galaksi, bukan lagi minta rumah 70 meter persegi, enggak, mintanya galaksi sebanyak jumlah hitungan yang Allah tahu. Nah, ini kan ngeri nih permintaan. Dikasih sama Allah semua.
maka itu tidak akan mengurangi khazanah Allah, tidak akan mengurangi kekayaan Allah, kecuali apa? Lautan dimasukkan jarum terus kemudian diangkat, yang Allah kasih kepada hambanya tadi itu seperti air yang menetes di jarum itu. Khazanah Allah masih banyak sekali. Kalau kita ke laut itu nggak jelas batasnya itu di mana. Nah, maka jangan sekali-kali dalam hati kita merasa permintaan kita itu terlalu besar bagi Allah. Tidak. Ketika kita minta terlalu besar bagi Allah, wah ini Allah mampu nggak ya memberikan kita? Itu sudah bukan doa, berarti bukan ibadah. Berarti ketika menunggu itu terkabul berarti bukan ibadah. Lanjut. Yang selanjutnya adalah kita harus memperbaiki prasangka kepada Allah. Kita harus yakin bahwa doa kita itu terkabul. Sekarang dia mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku aku akan kabulkan. Tetapi dia nggak bilang, dia mengabulkan itu kepada sesuatu yang dia pilihkan untukmu, bukan sesuatu yang kau pilih untuk dirimu sendiri. Jelas ya? Dia mengabulkan sesuatu itu bukan yang engkau pilih untuk dirimu, tapi yang dia pilih untukmu. Terus yang kedua, pada waktu yang dia tentukan kapan terjadinya, bukan kamu yang tentukan kapan terjadinya. Jelas sampai sini? Nah, maka kita harus memperbaiki prasangka kepada Allah. Ketika kita ragu misalnya, ini dikabul nggak ya? Jangan berdoa. Kenapa? Nggak sah doanya itu berarti. Kita harus berdoa dengan penuh keyakinan bahwa doa kita akan terkabul. Terus yang selanjutnya, jangan coba-coba. Doa itu nggak boleh coba-coba. Misal begini, kita coba minta kepada Allah, dikabul nggak? Coba. Misal, apalah kita mau coba, ada doa nih misalnya, doa pengasih misalnya. Kan ada tuh di dalam Al-Quran yang suka dipakai orang buat pengasih. Nah, ini tergantung niatnya. Misalnya di dalam Al-Quran itu, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Aku masukkan kepadamu mahabbah, kecintaan dariku. Kita coba-coba ini. Mudah-mudahan kita nanti disayangi sama bos kita, sehingga enak nanti nasib kita, dinaikin terus jabatannya, gajinya dinaikin misalnya. Nah, ini nggak boleh coba-coba. Tidak boleh coba-coba. Doa nggak boleh coba-coba ya. Kalau kata iklan itu apa? Buat anak kok coba-coba, nggak boleh coba-coba ya. Nah, terus kemudian yang selanjutnya, ketika kita sudah lakukan berdoa tadi itu dan semua syaratnya sudah dipenuhi, terus nggak boleh kecewa kalau misalnya doanya itu tertunda terkabulnya. Misal kita sudah benar semua, kita minta sesuatu yang nggak haram, terus kita minta sesuatu yang tidak bertentangan dengan akal. Ya misalnya ada yang pengen, misal ibu-ibu, wah kayaknya enak juga jadi laki-laki misalnya, bisa ngimam misalnya. Terus dia minta, ya Allah jadikan aku laki-laki. Nah ini nggak boleh, ini bertentangan sama akal, ini nggak boleh, haram. Terus dia tidak melakukan itu semua, dia sudah sudah husnuzon kepada Allah bahwa nanti akan diterima. Terus dia nggak coba-coba doanya, tapi kok mana ini nggak dikabul-kabul misalnya, dia kemudian kecewa, dia kesal kepada Allah, maka gugur sudah, ini sudah nggak sah lagi. Mungkin pada saat satu hari misalnya dia masih enak hatinya itu, 2 hari masih, 1 minggu masih, 1 bulan masih, 1 tahun dia sudah kecewa, nggak dikabul-kabul. Berarti apa? Sudah tidak sah, dia itu lagi bukan disebut doa. Terus yang selanjutnya, tahu arti doa. Tahu arti doa. Jadi tidak semua doa itu cocok untuk kita. Misal ada doanya Abu Jahal, doanya orang kafir Quraisy. Wa idh qala Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Dan ingatlah kala mereka mengatakan Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik. Jika ini adalah memang benar darimu, maksudnya Islam, Nabi Muhammad itu rasulmu, maka hujani kami dari batu-batu, hujani kami dengan batu-batu dari langit. Fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Awi'tina bi'adzabin alim, atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Nah, maka kita harus tahu jangan sembarang baca doa, dan doa itu ada di Al-Qur'an itu, tapi doanya Abu Jahal. Tadi kita bahas takabur. Abu Jahal itu enggak takabur kepada Allah, dia takaburnya kepada Nabi Muhammad.
Dia takaburnya kepada Nabi Muhammad. Banyak orang-orang kafir Quraisy itu takaburnya kepada Nabi Muhammad. Karena dia adalah orang yang yatim piatu, dia adalah orang yang miskin. Kalaulah orang yang dikasih itu lebih kaya daripada mereka, misalnya mereka akan mengiman. Nah, itu nggak boleh. Atau misalnya doa wali, Allahumma amitnil an, misalnya dia mengatakan, ya Allah matikan aku sekarang. Allahumma amitnil an, ana radin anka, aku ridho kepadamu misalnya. Wah, ini bagus nih doa wali. Misalnya doa siapa, misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, minta mati karena beliau ridho kepada Allah. Kita baca. Nah, ini repot ini. Jadi tidak semua doa itu cocok untuk kita. Dan kita harus tahu artinya apa. Misal Pak Ahmad minta mati sekarang, gimana yang terjadi nanti? Tanggal 7 gimana? Belum lunas, cicilan segala macam ya. Nah, maka kita harus tahu arti doa itu. Jangan asal minta tapi kita nggak tahu artinya apa. Terus yang selanjutnya itu, jadi kita menghindarkan kalimat-kalimat yang merendahkan Allah. Kalimat-kalimat yang nggak beradab kepada Allah, nggak pantas untuk kita minta kepada Allah. Contohnya, mohon maaf ini, karena harus jelas ya. Misalnya, dia berdoa, ya Allah, Allahumma rzuqni quwwatan fil jima' misalnya. Ya Allah, berikan aku kekuatan pada jima'. Berhubungan suami istri, dia minta kuat kepada Allah berhubungan suami istri. Nah, ini nggak boleh, ini nggak beradab ini. Ya, bagaimana kalau misalnya minta diganti kalimatnya, kata-katanya diganti, Allahumma matti'ni fil jawarihi, atau Allahumma matti'ni fi a'dha'i misalnya. Ada Allah, nikmatkan, kasih aku kenikmatan dalam setiap anggota tubuhku. Nah, sama aja intinya, cuman yang kedua ini lebih beradab. Masa minta ngomongnya sama Allah begitu? Tidak beradab. Nah, makanya kalau misalnya kita berdoa, coba tanyakan dulu ke orang yang lebih faham daripada kita, supaya nanti dia mengukur, wah ini pantas apa enggak ini diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya termasuk doa. Kalau doa ibadah, kalau enggak terkabul berarti kita senang berkali-kali, sebagaimana dulu orang-orang soleh sebelum kita. Ketika nggak dikabul seneng mereka itu, karena ibadah terus. Sulit kita untuk beribadah sepanjang waktu, tapi pas kita berdoa sesuai dengan syarat sahnya ini tadi, nggak dikabul, senang kita, berarti ibadah terus. Sholat berapa lama kita bisa tahan sholat? 5 menit, 10 menit, setengah jam, berapa lama? Tapi pas kita berdoa nggak dikabul sama Allah, belum dikabul maksudnya, ditunda sampai hari kiamat, wah berarti berapa lama itu? Kita meninggal, kan belum terkabul, berarti sepanjang masih ada waktu ibadah terus berarti kita. Nah, mau nggak kita? Makanya harus paham, harus belajar, menambah ilmu supaya kita nyaman hati kita ini, supaya lapang hati kita. Terus yang selanjutnya, kita panggil Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna, dengan nama-namanya yang indah. Bukan dengan sesuatu yang secara hakikat sebenarnya dia benar, tetapi nggak beradab. Contohnya, ya khaliqul khinzir misalnya, ya khaliqul khinzir, wahai pencipta babi. Siapa menciptakan babi? Allah. Wahai pencipta anjing misalnya, ya khaliqul kalbi, wahai pencipta anjing. Siapa yang menciptakan anjing? Allah. Benar nggak itu? Benar, tapi masa kita berdoa begitu nggak beradab? Walaupun benar secara hakikatnya, tetapi tidak beradab, dan ini tidak termasuk doa. Misal kita, wahai yang menciptakan kejahatan misalnya, wah nggak beradab kepada Allah. Jangan minta yang begitu ya. Ya sebutkan saja, misalnya ya Raziq, ya Razzaq misalnya, dan lain-lain. Ya Rahman, ya Rahim. Terus yang selanjutnya, hatinya itu harus hadir. Jadi pas kita berdoa, mulut kita ngomong apa, hati kita juga harus sama, hadir. Makanya para nabi itu kata Allah, wa kanu yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Innahum yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka itu berdoa kepada kami dengan harap-harap cemas. Dan mereka itu khusyuk kepada kami, tunduk kepada kami, hatinya hadir. Pas minta itu hatinya hadir. Nggak usah jauh-jauh. Misalnya dulu waktu kita ngelamar istri kita misalnya, ini yang sudah ini ya,
yang sudah menikah. Pas kita ngomong sama calon mertua kita, hadir nggak hati kita itu? Atau kita lagi mikirin apa misalnya pas ngomong itu? Nah, manusia aja tahu. Misal Pak Roni atau Pak Ardi, anaknya mau dilamar, kan perempuan, ada punya anak perempuan, mau dilamar sama calon. Dia ngomongnya apa, matanya kemana, ngelindur, kosong kelihatannya. Gimana kira-kira? Langsung ditolak saat itu juga, langsung diijabah, tapi ijabahnya tolak, langsung tolak saat itu juga, nggak mungkin. Maka kita berdoa juga harus hadir hati kita itu. Apalagi Allah mengetahui yang tampak dan yang tersembunyi. Allah tahu. Allah tahu gemericik hati kita, tahu Dia. Maka harus kita hadirkan hati kita. Terus yang selanjutnya, kita tahu bahwa yang dapat mengabulkan hajat itu hanya Allah. Jadi pas kita berdoa, kita dengan penuh keyakinan bahwa cuman Allah lah yang mampu mengabulkan hajat kita itu, bukan yang lain. Misal kita dalam hati, ya Allah lunaskan hutangku, tapi dalam hati, wah mudah-mudahan nanti bosku misalnya dia baik, dia banyak duit sehingga dia bisa bayarin hutangku. Kan ada yang begitu. Sepertinya aku ini sudah melakukan kebaikan kepada bosku, mudah-mudahan bosku nanti bayarin hutangku. Nah, nggak boleh, ini nggak termasuk doa. Tidak termasuk doa. Berarti kalau misalnya hutang kita belum lunas-lunas, bukan ibadah berarti. Kenapa? Tidak sah. Ya, jadi kita harus yakin hanya Allah yang mengabulkan hajat kita, bukan yang lain. Makanya Nabi Ibrahim tadi kita sebutkan, millata abikum Ibrahim. Ajaran bapak kalian Ibrahim alaihissalam. Waktu dia dilempar dari manjanik ke bangunan api, waktu di langit didatangi siapa? Malaikat Jibril. Ada nggak hajatmu yang ingin aku penuhi? Apa kata dia? Kalau darimu enggak, kalau dari Allah iya. Di langit itu, lagi di udara, maksudnya di udara. Waktu dilempar dari manjanik masuk ke dalam bangunan api. Saking beliau itu dekatnya kepada Allah, nggak berhajat kepada selain Allah. Nah makanya karena dia cuma berhajatnya kepada Allah, semua urusannya dikabulkan sama Allah. Diangkat tinggi-tinggi menjadi abul anbiya, bapaknya para nabi. Nah kalau kita ya minimal abul ulama, bapaknya para ulama. Kalau kita bukan ulama, mudah-mudahan kita bapaknya para ulama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah ini berdoa ini. Kalau belum dikabul berarti ibadah, mudah-mudahan. Jadi hanya Allah saja yang mengabulkan hajatnya. Makanya kata malaikat yang menurunkan hujan, aku baru mau menurunkan hujan, tetapi Allah firman-Nya lebih cepat. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan kepada api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Maka pada saat itu api dingin. Kalau kita baca kitab tafsir itu, beberapa riwayat menyebutkan beliau itu apinya itu mati 40 sampai 50 hari. 40 sampai 50 hari itu. Dilempar dari manjanik, dari ketapel, di langit didatangi malaikat Jibril lagi yang datang, bukan malaikat sembarangan. Dia bilang enggak, kalau darimu enggak, dari Allah ya. Nah, betapa kuatnya akidah orang ini. Maka dia menjadi bapak kita, bapaknya para nabi. Nah, terus yang selanjutnya, makan dan minum serta pakaian yang halal. Kita makan, makanannya halal. Minumannya harus yang halal. Kalau yang subhat gimana? Nggak masuk. Apalagi yang haram. Terus ada sebuah riwayat yang dikutip, banyak sekali yang mengutip ya. Salah satunya Imam An-Nawawi dalam Arba'in An-Nawawi. Itu jadi kata Rasulullah SAW, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin itu sama seperti Allah memerintahkan para rasul. Jadi kalau kita baca di Al-Qur'an, dia berkata kepada manusia, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia dan jin, makanlah apa yang ada di muka bumi ini halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Tapi tatkala dia berkata kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat, makanlah yang baik-baik. Ma razaqnakum washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dia nggak sebutkan halalnya, dia sebutkan yang baik-baik. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman sudah tahu dia pasti makan yang halal. Cuman orang-orang yang beriman ini ada potensi untuk makan yang nggak baik bagi dirinya. Misal baru sembuh sakit sudah minta
Seblak yang pedas misalnya. Gimana? Halal nggak seblak? Halal kalau misalnya dibikin dengan bahan-bahan yang halal, terus uangnya juga halal belinya. Tapi kalau minta yang sangat pedas misalnya dia baru sehat, gimana perutnya itu? Nah ini nggak toyib ya, ini nggak baik. Di negeri antah berantah ya. Terus yang selanjutnya, nah, jadi di sana kalau Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para rasul, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai sekalian rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal-amal soleh. Sama, perintahnya sama. Kepada rasul Allah nggak sebutkan halal. Kenapa? Nggak usah disuruh yang halal, dia sudah kerjakan yang halal. Nah, terus kemudian rasul menyebutkan ada seorang laki-laki yang dia itu berjalan tertatih-tatih, terus rambutnya kusut, kotor, berdebu semua, dia sedang musafir artinya. Kalau musafir itu kondisi sedang di ijabah waktunya itu. Nanti kalau misalnya kita musafir, berdoalah pada waktu, karena itu adalah waktu yang mustajab. Berdoa waktu kita lagi musafir itu berdoa. Nah terus dia berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Diulang-ulang sama dia, Rob. Dia wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kata Rasul, wa mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, anna yustajabulah. Atau kama qala. Minumannya haram, makanannya haram. Bagaimana mau dikabulkan? Pakaiannya haram. Bagaimana mau dikabulkan? Nah, maka kita harus makan dan minum sama pakaian yang halal. Terus kemudian yang selanjutnya kita berdoa dengan ikhlas untuk menjunjung perintah Allah. Ya Allah, aku berdoa ini ya Allah untuk mengerjakan apa yang Kau perintahkan. Engkau memerintahkan kepada kami, ud'uni astajib lakum. Nah itu kisaran belasan ya, sekitar 15 kurang lebih syarat sah doa. Sehingga kalau ke-15 poin tersebut tadi kita kerjakan semua, itu termasuk doa. Dan kalau misalnya itu termasuk doa, berarti apa? Ketika belum dikabul kita harus bahagia. Kenapa? Karena ibadah terus. Makanya banyak-banyak ibadah. Berat, kita nggak bisa kan ngaji lama-lama. Ngaji misalnya seperti Imam Syafi'i bulan Ramadan ini 60 kali khatam, semuanya dalam sholat. Semuanya dalam sholat. Jadi 60 kali khatam itu dalam sholat semua itu. Semuanya dalam sholat. Nggak bisa kita kan? Oh bisa, ada yang bisa di sini. 60 kali khatam dalam sholat. Nggak bisa kita. Cari yang bisa aja udah. Kalau doa bisa kan? Minta kepada Allah dengan adab-adab tadi itu 15 bisa kan? Belum dikabul berarti apa? Jangan kecewa. Berarti kita sedang ibadah. Makanya ulama-ulama terdahulu senang. Kami gembira dengan banyak sekali, berkali-kali kami gembiranya itu. Nah jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu apa kata Rasul? Dia merasa nggak dikabul, terus akhirnya nggak berdoa lagi. Nah, terus mintanya kita terus minta, ya Allah perlihatkan aku wajah Rasulullah SAW. Boleh kan itu kan? Kan kita rindu dan itu boleh, beradab kita minta kepada Allah. Terus belum dikabul berarti apa? Ibadah terus. Makanya minta itu. Kalau dikabul itu nikmat bagi kita, kalau nggak dikabul kita ibadah terus. Nah, terus yang selanjutnya, yang tadi itu adalah syarat sah. Sekarang ada adab. Jadi adab ini adalah sesuatu yang menyempurnakan doa tadi itu. Jadi adab itu ma yuhmadu min qaulin aw fi'lin. Segala perbuatan, segala perkataan yang dipuji. Nah itu ada banyak juga, puluhan. Tapi kita ringkas saja supaya waktunya cukup. Yang pertama itu kita harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas, apalagi hadas besar. Suci kita, bersuci. Terus kemudian yang selanjutnya tutup aurat. Aurat laki-laki dari mana? Pusar sampai lutut ya. Ada yang mengatakan lutut merupakan aurat juga. Ada yang mengatakan lutut bukan aurat. Nah kita ambil yang aman aja, dari pusar sampai lutut. Kecuali kita supah ya, orang supah yang nggak punya duit beli baju. Ya kita punya duit beli baju. Maka ada para sahabat itu malu dia itu, walaupun dia sendirian auratnya ketutup. Kata dia, aku malu dan Allah lebih layak untuk kita malu kepadanya dibanding manusia. Kita di depan manusia pakainya auratnya ketutup, di luar manusia auratnya kebuka. Nah kalau sahabat nggak, dia beradab kepada Allah.
Jadi auratnya ditutup, ya. Usahakan auratnya ditutup. Kalau aurat kita terbuka, malaikat rahmat nggak mau masuk. Nah, ibu-ibu nih tantangannya nih, kalau di rumah nih. Terus yang selanjutnya menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu termasuk adab. Jadi doa kita menjadi lebih sempurna ketika kita menghadap kiblat. Makanya ada kisah, kalau nggak salah Imam Al-Ajuri itu mengisahkan kepada kita, Abu Bakar Al-Ajuri, beliau mengisahkan ada dua orang yang sebenarnya dia itu mirip-mirip lah kecerdasannya, kira-kira begitu. Terus mereka belajar pada tempat yang sama, pada syekh yang sama, mereka pulang. Yang satu kemudian menjadi orang yang ulama, banyak pengikutnya, banyak muridnya, ilmunya bermanfaat. Yang satu begitu-begitu aja. Ternyata kata beliau, yang satu ini dia beradab. Kalau belajarnya ngadap kiblat, berdoanya ngadap kiblat. Yang satu ini nggak beradab. Yang satu nggak beradab, belajarnya suka-suka dia. Nah, makanya santri selalu dikasih tahu, ada yang ngadap ke pemandangan segala macam. Ngadap kiblat supaya ilmunya lebih berkah, supaya adabnya lebih sempurna. Yang selanjutnya kita mulai dengan bismillah, alhamdulillah dengan sholawat. Terus ditutup dengan sholawat, alhamdulillah dan amin. Ulangi, mulai dengan bismillah, alhamdulillah, sholawat. Tutup dengan sholawat atau salam ya, sholawat. Terus alhamdulillah sama amin. Makanya dalam sebuah riwayat, ketika orang itu ucapin bismillahirrahmanirrahim berdoa, maka Allah akan kabulkan itu. Walau ba'dahin, nggak tahu kapan. Kan dia yang pilih waktunya, bukan kita yang suka-suka. Kita pilih waktu, dia yang pilih waktunya. Nah, terus yang selanjutnya angkat dua tangan. Macam-macam, ada yang bilang begini. Cuman yang beradab itu begini. Kenapa? Karena kita merendah. Kalau begini kan masih ada ininya, masih ada semakin kita begini kan semakin terlihat kiber. Maka kalau kita begini terlihat lebih hina, lebih beradab. Terus tangan ini menghadapkan ke langit, pandangan mata jangan ke langit tapi ke tangan. Maka kata Rasul, Allah malu, Allah itu malu, maha malu, pemalu Allah itu. Allah itu maha pemberi. Allah malu ketika ada hambanya yang ngangkat tangan terus kemudian turun dengan tangan yang kosong. Tapi balik lagi, dia pilihkan sesuatu untuk kita, bukan kita yang pilih sesuatu itu. Dan dia pilih waktunya untuk kita kapan, bukan kita yang tentukan kapan doa itu terkabul. Terus yang selanjutnya, kecuali misalnya dalam kondisi yang terdesak ya. Kalau Rasul kan kondisi terdesak kelihatan ketiaknya. Kalau kita nggak terdesak, ya misalnya ya Allah lunaskan hutangku, kan nggak terdesak banget kan. Kecuali misalnya sudah disegel misalnya. Nah itu terdesak, baru angkat tangan kelihatan ini ya ketiak. Terus diulang-ulang 3 kali minimal, baik asmaul husnanya maupun doanya. Ya Allah, ya Razak, ya Razak, ya Razak, lunaskan hutangku misalnya. Ya, contohnya. Nah, suaranya itu sedang antara nyaring dan sir. Jadi jangan terlalu sir, jangan terlalu nyaring. Makanya ada seorang nabi yang mulia namanya Zakaria alaihissalam. Apa kata Allah? Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ingatlah ada sebuah hamba yang dapat rahmat dari Allah namanya Zakaria. Idznada rabbahu nidaan khafiyan. Tatkala dia berdoa kepada Allah dengan suara yang pelan. Jadi nada yunadi itu sebenarnya teriak, dia memanggil dengan teriak sebenarnya. Tapi kenapa di sana Allah khafiyan? Khafiyan itu ringan, lemes suaranya itu nggak kuat, suaranya nggak kuat, tapi kok dipanggilnya nida. Nah, dijelaskan oleh ulama. Jadi Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah, terus berdoa minta anak itu, dan nggak pernah putus asa terhadap doanya itu, sehingga saking seringnya dia berdoa itu seolah-olah dia berteriak kepada Allah, tapi karena adabnya dia khafiyah, rendah suaranya itu. Terus yang selanjutnya khusyuk ya, semua anggota tubuh tumakninah. Nah, terus kemudian kita bertobat dulu sebelum kita berdoa. Jadi sebelum kita berdoa kita usahakan tobat. Semua dosa-dosa yang kita lakukan kita usahakan untuk kita taubati.
Nah, sehingga ketika misalnya ini sudah kita kerjakan semua, nah mudah-mudahan itu menjadi ibadah bagi kita, dan ketika belum dikabul, maka selama masa itu berarti kita sedang beribadah. Nah, mungkin ini yang dapat disampaikan. Satu lagi yang terakhir, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhir. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, kata Allah, akan masuk neraka jahanam dengan hina-hina. Dan ada satu kamar khusus, ada penjara khusus bagi orang-orang yang sombong itu. Dan mereka akan diiring kepada neraka jahanam itu dengan ukuran sebesar semut. Jadi mereka akan sebesar semut. Nanti di akhirat kita akan dikembalikan kepada penciptaan yang sebenarnya berapa? Sekitar 30 meter kurang lebih, 27 sampai 30 meter. Ya, jadi kita akan dikembalikan kepada penciptaan Nabi Adam itu sebesar itu. Tapi kan karena Allah dengan ilmunya, dengan kebijaksanaannya, maka akhirnya kita menjadi kecil. 30 meter sekarang berapa? Ya, sekitar 1,5 sampai 2 meter lah, ada yang lebih dikit. Karena kalau misalnya 30 meter, waduh nggak cukup bumi ini. Ini aja masjid kita ini kalau 30 meter nggak sampai ini tingginya ini. Banyak bahan-bahan yang keluar untuk bikin bangunan dan segala macam. Nah, nanti orang-orang yang sombong itu dia akan digiring dalam ukuran semut dan akan masuk penjara khusus. Dan dia akan minumnya itu dari keringat yang diperas dari para penghuni neraka. Nah, kita takut ya. Dan kita berharap mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara orang-orang itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin ini dulu sedikit yang kita bahas, mudah-mudahan sedikit saja tetapi masuk ke dalam hati kita, kita berusaha untuk amalkan sehingga ilmu kita itu bermanfaat. Kita mengikuti Rasul, ikuti sunnah-sunnahnya, ikuti adab-adabnya, karena beliau adalah uswatun hasanah. Beliau adalah pola yang sudah dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya sangat bagus, maka ketika kita menuruti tingkah lakunya, mudah-mudahan Allah mencintai kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup dengan alhamdulillah alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك. اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل. اللهم عظم رغبتنا فيه واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمنا وغمنا وحزننا. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقو به أجسادنا وثقل به موازيننا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي وآله الطيبين الأطهار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. واجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وارزقنا حبك وحب القرآن وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك وحب القرآن وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.